kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak di Rumah Gembira. Nah adik-adik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Ikutin kakak berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami masih boleh datang untuk mengikuti sidang anak-anak online. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Kau berkati telinga kami, juga Kau jaga sikap kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bertanya, apakah adik-adik pernah menempuh perjalanan yang sangat jauh? Nah mungkin adik-adik sebelumnya pernah menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan menggunakan mobil, kereta, atau pesawat. Nah, hari ini kakak juga mau bercerita tentang orang-orang yang menempuh perjalanan yang jauh. Tapi orang-orang ini tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka tidak mempunyai peta atau mereka tidak tahu kota mana yang harus mereka datangi. Mereka hanya mengikuti satu petunjuk, yaitu sebuah sinar. Sebuah sinar yang berasal dari bintang yang sangat terang. Penasaran ceritanya? Yuk, mari kita saksikan bersama-sama ceritanya. Di suatu daerah yang jauh, tinggallah orang-orang Majus. Siapakah orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus adalah orang yang mempelajari bintang. Mereka juga adalah orang yang suka belajar. Pada suatu hari, pada saat mereka sedang mempelajari bintang, tiba-tiba ada bintang yang sangat bercahaya. Ada satu bintang yang baru. Bintang ini sangat besar, juga indah, dan sinarnya lebih terang daripada bintang-bintang yang lain. Mereka segera mempelajari bintang ini, segera melihat bintang baru ini. Dan kemudian mereka mencari tahu tentang bintang baru tersebut. Nah, akhirnya setelah mereka berdiskusi, bulatlah keputusan mereka. Mereka juga yakin bahwa di negeri orang Yahudi sudah lahir seorang raja yang istimewa. Seorang raja di atas segala raja. Nah, mereka pun segera bersiap-siap. Mereka segera bersiap-siap untuk menempuh perjalanan itu. Mereka mau mencari raja yang istimewa ini. Mereka mau bertemu dengan raja yang istimewa ini. Nah, mereka segera pergi menggunakan unta mereka. Perjalanan yang mereka tempuh juga bukan perjalanan yang dekat. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, tapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap mau bertemu. Mereka tetap mau melihat dengan raja yang istimewa ini. Nah, salah satu dari mereka bahkan berkata, lihatlah, bintang ini luar biasa terang, luar biasa bagus. Belum pernah aku melihat bintang yang seindah ini seumur hidupku. Raja yang baru lahir ini pasti adalah raja yang sangat istimewa. Melihat terang bintangnya saja, aku tidak bosan. Bahkan aku mau tinggal di sini terus untuk mengagumi bintang yang luar biasa ini. Wah, indah sekali dan luar biasa. Bintang ini sungguh tidak boleh kita lewatkan. Harus kita segera berangkat lagi, harus kita segera mencari bintang ini. Nah, kemudian mereka terus berjalan dengan semangat. Berjalan dengan semangat mengikuti bintang yang terang ini. Sampai suatu saat
mereka tiba di dekat kota Yerusalem. Nah, saat mereka tiba di dekat kota Yerusalem ini, mereka berkata, wah, aku tahu bintang ini menunjukkan kita kemana. Kita nggak usah lagi ngatin bintang ini. Seorang raja pasti lahir di istana. Karena itu, Mike, ayo segera kita pergi ke istana Raja Herodes. Pasti raja yang baru itu ada di dalam istana Raja Herodes. Mereka segera berjalan memasuki istana Raja Herodes. Sesampainya di istana Raja Herodes ini kaget. Apa? Ada raja baru. Siapa itu? Nah, Raja Herodes kemudian memanggil semua orang Yahudi ke sini. Orang-orang pintar Yahudi dipanggil menghadap Raja Herodes. Raja Herodes bertanya-tanya dan menyelidiki dengan saksama. Kira-kira di mana bayi itu dilahirkan? Aku mau tahu di mana bayi itu dilahirkan, kata Raja Herodes. Karena Raja Herodes merasa iri hati. Dia tidak mau ada saingan raja yang baru. Nah, diam-diam Raja Herodes ini juga ingin membunuh raja yang istimewa ini yang baru dilahirkan. Karena itu Raja Herodes kemudian memanggil orang-orang Majus itu dan berpesan agar mereka segera melaporkan segala sesuatu mengenai bayi itu jika mereka telah bertemu dengannya. Wah, orang-orang Majus ini akhirnya tahu kalau mereka telah datang ke tempat yang salah. Mereka telah datang ke tempat yang salah, kemudian mereka segera berkata, ayo cepat-cepat, kita harus keluar dari istana Raja Herodes ini. Kita harus mengikuti terang bintang yang tadi. Tidak seharusnya kita datang ke istana Raja Herodes. Nah, kemudian salah satu dari mereka berkata, heran aku melihat orang-orang pintar Yahudi itu, mereka punya kitab suci yang memberitahu di mana raja istimewa itu akan lahir. Kitab suci mereka adalah kitab suci yang sangat luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah raja yang baru dilahirkan itu. Kelahirannya sudah ditulis di kitab suci beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau aku menjadi orang-orang pintar itu, aku sudah pasti mencari raja yang istimewa itu. Dia sangat luar biasa. Kalau gitu, ayo cepat-cepat. Kita harus segera keluar dari istana Raja Herodes. Dan kita harus segera mencari raja yang istimewa ini, raja yang baru dilahirkan. Nah, kemudian akhirnya mereka terus mengikuti bintang yang bercahaya itu, sampai akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem. Nah, akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan raja yang istimewa ini. Saat itu Tuhan Yesus masih kecil, dan dia tinggal di rumah sewaannya di Bethlehem. Orang Majus itu segera datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Mereka merasa luar biasa senang dan mereka tidak tahan untuk tidak menyembah raja yang istimewa ini. Dan tidak hanya menyembah, bahkan orang-orang Majus ini juga memberikan persembahan. Nah, mereka memberikan persembahan kepada raja yang istimewa ini. Nah, mereka memberikan emas, mereka memberikan kemenyan, juga memberikan mur. Nah, malam itu juga orang-orang Majus ini mendapatkan mimpi memperingatkan mereka agar mereka pulang melalui jalan yang lain. Jadi tidak perlu bertemu dengan Raja Herodes. Nah, jadi Raja Herodes tidak tahu di mana bayi ini dilahirkan. Adik-adik, orang-orang Majus datang dari negeri yang jauh karena mereka melihat bintang itu. Tetapi justru orang-orang yang sudah dekat, bahkan yang sudah tahu persis di mana raja itu akan dilahirkan, malah tidak ada keinginan untuk datang dan menyembah Tuhan. Orang-orang pintar itu bisa memberitahu bahwa di kitab suci tercatat kalau di Bethlehem akan lahir seorang raja istimewa. Tetapi mereka tidak ke sana. Mereka tidak ke Bethlehem dan mereka juga tidak memberi hadiah. Bagaimana dengan Raja Herodes? Raja Herodes ingin tahu tempat raja istimewa itu dilahirkan, tetapi bukan untuk datang menyembah dan memberi hadiah. Ia ingin membunuhnya. Bagaimana dengan kamu? Kamu termasuk kelompok yang mana? Orang Majus, orang pintar, atau Raja Herodes? Kalau kakak mau seperti orang Majus itu. Kakak mau benar-benar menyembah Tuhan dan memberinya hadiah yang terbaik.
yaitu hati kakak dan diri kakak. Kakak mau mencintai Tuhan Yesus seumur hidup kakak. Apakah kamu juga mau menyembah Tuhan dan memberinya hadiah terbaik? Apakah kamu juga mau mencintai Tuhan Yesus seumur hidupmu? Tahukah kamu bagaimana caranya menyembah Tuhan dan memberinya hadiah terbaik? Tahukah kamu bagaimana caranya mencintai Tuhan Yesus seumur hidupmu? Caranya adalah ketika sedang beribadah, menyanyilah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain, jangan mengobrol, dan jangan melamun. Ketika sedang berdoa, berdoalah dengan segenap hatimu. Kalau kamu sedang di rumah, di sekolah, dan di mana saja, sering-seringlah memanggil nama Tuhan atau berbicara dengan Tuhan dalam hatimu. Sekarang, yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pada hari ini. Engkaulah Raja yang istimewa. Tuhan, jadikan aku seperti orang-orang Majus yang mau mencari dan menyembah-Mu. Ingatkan aku agar terus beribadah dengan sungguh-sungguh dan memanggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Adik-adik, hafal ayat kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 2b. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Sekian adik-adik untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya.